Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda bertanya, siapa yang sebenarnya sedang bernafas di dalam diri Anda saat ini? Seringkali kita merasa hidup hanya karena tubuh bergerak, padahal ada rahasia yang jauh lebih dalam. Setiap tarikan nafas adalah panggilan, dan setiap hembusan adalah jawaban yang tak pernah kita sadari. Para ulama terdahulu tidak sekadar bernafas untuk hidup, mereka hidup untuk menyadari siapa yang menghidupkan. Dan ketika rahasia ini tersingkap, seseorang tidak hanya merasakan kehidupan, tetapi dihadiri olehnya. Apa jadinya jika nafas yang selama ini Anda anggap biasa, ternyata adalah jalan paling dekat menuju Allah? Hari ini saya ajak Anda memasuki ilmu yang tidak diajarkan oleh lisan, tetapi dibukakan oleh kesadaran. Amalan nafas tingkat tinggi para ulama yang hanya bisa dipahami oleh hati yang terbangun. Bab 1. Rahasia nafas. Pintu pertama kesadaran. Dalam diri setiap manusia ada sebuah rahasia yang senyap, hadir namun tak terlihat, mengalir namun tak pernah terdengar. Itulah nafas, utusan halus dari Yang Maha Menghidupkan, anugerah yang turun dan naik tanpa pernah kita pinta. Banyak orang hidup, namun hanya sedikit yang benar-benar hadir dalam hidupnya. Sebab rahasia kehidupan tidak berdiam pada tubuh, melainkan pada kesadaran akan sumber kehidupan itu sendiri. Tidak ada ayat yang lebih dekat kepada manusia selain nafasnya sendiri, karena setiap hembusannya adalah penegasan yang tidak terucap bahwa kita tidak pernah terpisah dari Allah, hanya kesadaran kita saja yang kelana. Ketika seorang salik mempelajari ilmu nafas, sebenarnya ia tidak sedang mempelajari udara, tetapi sedang mempelajari bagaimana Allah berdiam di balik setiap gerak hidupnya. Nafas adalah adab pertama sebelum ibadah apapun, sebab bagaimana mungkin seorang hamba mengaku berdiri di hadapannya bila hatinya masih lalai dari saksi yang paling dekat dalam dirinya. Para ulama tidak menyebutnya sekadar tarikan dan hembusan, tetapi memanggilnya sebagai napasul ruh, hembusan yang membawa kesadaran kepada pemilik ruh. Mereka memahami bahwa nafas adalah pintu, dan pintu ini hanya terbuka bagi orang yang memasuki dirinya dengan adab, bukan dengan perasaan memiliki diri. Maka siapa yang menyadari nafasnya sedang mendekat kepada Allah tanpa bergerak sejengkal pun, karena hakikat perjalanan bukanlah langkah kaki, melainkan pulangnya hati. Diamnya tubuh bukanlah kekosongan, melainkan kehadiran yang tidak riuh, tenang yang tidak mati. Disitulah perjalanan makrifat bermula, bukan dalam banyaknya hafalan, bukan dalam tingginya wacana, tetapi dalam kesediaan menyaksikan kehadiran Allah pada sesuatu yang terasa paling biasa, namun sesungguhnya paling sakral. Karena ilmu nafas tidak mengajarkan cara bernapas, melainkan mengembalikan kesadaran. Siapa yang memberi kehidupan pada setiap helaan itu? Sebab itu para wali berkata, siapa yang kehilangan nafasnya, maka ia telah kehilangan Tuhannya sementara masih hidup. Bukan maksudnya tubuh berhenti bernapas, tetapi hatinya berhenti menyaksikannya. Seseorang masih berjalan, berbicara, bergerak, tetapi ruhnya padam dalam kelalaian. Ilmu nafas bukan jalan untuk memperoleh kesaktian, bukan pula jalan mencari keistimewaan, tetapi jalan untuk kembali tunduk secara utuh. Sebab setiap nafas bukan milik kita, melainkan titipan yang setiap saat dapat ditarik kembali oleh pemiliknya tanpa permisi. Dan siapa yang hidup melalui kesadaran itu, hidupnya berubah dari sekadar ada menjadi hadir, dari sekadar bergerak menjadi tersaksikan. Karena itu, seorang arif tidak mencari Allah di tempat jauh, tidak menunggu malam sunyi untuk merasa dekat, dan tidak menunggu musibah untuk menyadari kelemahan. Ia cukup diam sekejap, menutup seluruh bising dunia, lalu kembali ke jalan pulang yang paling dekat, yaitu nafasnya sendiri. Di sanalah ia menemukan bahwa Allah tidak pernah pergi, hanya kesadaran manusialah yang berjalan meninggalkannya. Dan ketika seseorang kembali menyadari hadirnya Allah dalam hembusan yang keluar dan masuk, saat itu pula dimulailah bab pertama perjalanan makrifat. Perjalanan yang tidak membutuhkan langkah, hanya kehadiran. Bab 2. Nafas sebagai zikir yang tidak pernah terputus. Setiap detik manusia berzikir tanpa sadar. Tarikan nafas adalah hu, hembusannya adalah Allah. Bahkan sebelum lidah mengenal lafaz, ruh sudah lebih dulu mengenal asalnya. Itulah sebabnya para ulama berkata,
Sebelum engkau belajar menyebut namanya dengan suara, nafasmu telah lebih dulu menyebutnya dengan kehadiran. Tetapi kelalaian membuat manusia berjalan jauh dari makna ini, sehingga apa yang semula menjadi zikir yang hidup berubah menjadi gerakan mekanis yang tidak lagi disadari. Maka permulaan ilmu nafas adalah mengembalikan sesuatu yang sudah ada, bukan menciptakan sesuatu yang baru. Orang yang menyadari nafasnya sebenarnya sedang menyadari bahwa Allah tidak pernah berhenti memberi kehidupan kepadanya. Dan siapa yang sadar, ia pun malu untuk bermaksiat di hadapannya. Sebab ia tahu setiap helaan dan hembusan disaksikan oleh Zat yang tidak pernah terlelap. Disinilah letak rahasia para ulama yang wajahnya selalu teduh dan batinnya selalu tenteram. Bukan karena hidup mereka tanpa ujian, tetapi karena mereka hidup di dalam zikir yang tidak pernah terputus. Mereka tidak menunggu waktu wirid untuk bersama Allah, sebab bersamanya tidak pernah tergantung pada waktu, melainkan pada kesadaran. Ilmu nafas bukan latihan pernapasan seperti yang dipelajari manusia modern, karena tubuh bukanlah tujuan. Yang dilatih bukan paru-paru, tetapi batin yang mampu menyaksikan dari mana kehidupan ini mengalir. Orang yang melatih nafas hanya dengan teknik tidak akan pernah masuk ke rahasia, tetapi orang yang melatih nafas dengan kesadaran akan dipenuhi oleh kehadiran. Sebab zikir nafas bukan soal panjang dan pendek, tetapi tentang siapa yang sedang menafaskannya. Teknik mengantarkan pada kontrol, tetapi kesadaran mengantarkan pada penyerahan, dan penyerahanlah yang membuka gerbang makrifat. Maka ketika seorang arif menarik nafas, ia tidak sekadar menarik udara, tetapi menarik kesadaran bahwa Allah memberi. Ketika ia melepasnya, ia tidak sekadar menghembuskan karbon, tetapi melepas seluruh keberatan diri ke dalam ridha. Dalam diam yang hening ia berzikir, tanpa suara namun lebih kuat dari 1000 lantunan. Inilah yang disebut para wali sebagai zikir yang tidak bisa diputus oleh tidur, tidak dihalangi oleh kesibukan, dan tidak ditinggalkan oleh waktu. Nafas menjadi saksi, dan saksi itu membuat batinnya selalu terjaga, sekalipun tubuhnya tampak biasa. Dan disinilah letak tingkatan pertama perjalanan, menyadari bahwa setiap nafas adalah panggilan untuk pulang. Orang yang mempelajari ilmu nafas bukan sedang mempelajari teknik kesaktian, tetapi adab kembali kepada Allah pada setiap detik keberadaan. Ketika kesadaran ini mengakar, zikir tidak lagi menjadi sesuatu yang dilakukan, melainkan sesuatu yang mengalir dengan sendirinya. Nafas menjadi guru yang senyap, pembimbing yang tidak pernah berhenti, dan pintu yang tidak pernah tertutup. Siapa yang memasuki pintu ini dengan adab, langkahnya akan dibimbing ke rahasia yang lebih dalam pada bab-bab berikutnya. Bab 3, Sir An-Nafas, rahasia yang berdiam di balik kehidupan. Pada tahap ini, nafas tidak lagi dipandang sebagai gerak hidup, tetapi sebagai isyarat dari sesuatu yang lebih halus, yaitu sir, rahasia yang bersemayam di balik kehidupan. Jika tubuh bernapas karena paru-paru, maka ruh bernapas karena tajallinya. Dan ketika seorang salik mulai merasakan hal ini, ia menyadari bahwa nafas bukanlah sesuatu yang keluar dari dirinya, tetapi sesuatu yang masuk kepadanya dari sumber yang tidak pernah terputus. Inilah mengapa para arif memandang nafas sebagai tempat turunnya rahmat ilahi yang paling dekat, tidak lewat langit, tidak lewat matahari, tetapi lewat kehadiran yang ia rasakan detik demi detik. Rahasia ini tidak tampak bagi orang yang hanya memahami nafas secara lahiriah, sebab yang mereka lihat hanyalah mekanisme tubuh, bukan bisikan kehadiran. Seperti mata air yang jernih hanya bisa terlihat ketika permukaan tenang, demikian pula sir an-nafas hanya tampak ketika batin berhenti bergejolak. Selama hati masih keruh oleh syahwat, amarah, dan kebisingan ego, seseorang tidak akan pernah mendengar bisikan halus ini. Tetapi bagi orang yang menundukkan dirinya, menata adabnya, dan membersihkan ruang batinnya, nafas berubah menjadi cermin. Ia tidak lagi melihat dirinya, tetapi melihat dari siapa hidupnya berasal. Pada titik inilah seorang salik mulai memahami mengapa para ulama menjaga adab batin sebelum menjaga adab lisan. Sebab nafas adalah saksi yang lebih jujur dari seluruh perkataan. Orang yang lisannya menyebut Allah tetapi hatinya lalai, sebenarnya belum berzikir,
Namun orang yang batinnya hadir meskipun diam, sesungguhnya sudah dipenuhi zikir. Nafas menjadi gantungan antara dirinya dan Tuhannya, seperti sebuah tali cahaya yang tidak tampak, namun menghubungkan dua alam, alam rasa dan alam asal. Jika tali ini disadari, batin menjadi hidup. Jika lalai, batin menjadi layu meski tubuh terlihat kuat. Rahasia para wali bukan terletak pada banyaknya wirid, tetapi pada keterjagaan sir ini. Mereka tidak menunggu momen suci untuk merasa dekat, sebab kehadiran itu berlangsung setiap saat melalui nafas yang tidak pernah berhenti turun. Tidak ada jeda dalam kasih sayang Allah, maka tidak seharusnya ada jeda dalam kesadaran seorang hamba. Setiap tarikan nafas adalah tanda, aku masih mencintaimu. Dan setiap hembusan adalah tanda, aku masih menjagamu. Mereka tidak menyembah karena takut hukuman, tetapi karena tenggelam dalam rasa diperhatikan secara terus-menerus. Dan dari sinilah pembuka pintu berikutnya dimulai, ketika nafas tidak lagi terasa sebagai milik diri, tetapi sebagai titipan dari Yang Maha Hadir. Pada saat itu seorang salik mulai merasakan bahwa setiap desahnya adalah bentuk penyaksian, dan setiap diamnya adalah bentuk sujud yang tidak terlihat mata. Ia belum mencapai hakikat, tetapi sudah mengetuk gerbangnya. Nafas bukan lagi sekadar gerah hidup, tetapi pengingat yang tidak pernah tidur. Ketika sir an-nafas mulai hidup, maka perjalanan ruhani mulai beralih dari mengetahui menjadi menyaksikan. Dan inilah yang akan dibahas dalam bab setelahnya. Bab 4, hadir bersama Allah dalam nafas, hudur dan rasa yang menyaksikan. Ketika sir an-nafas mulai hidup, seorang salik tidak lagi hanya mengetahui bahwa nafas berasal dari Allah, tetapi mulai merasakan bahwa nafas itu membawanya. Inilah yang disebut para arif sebagai al-hudur, kehadiran batin di hadapan Allah meskipun tubuh tampak biasa menjalani kehidupan. Ia tidak harus menutup mata, tidak harus masuk khalwat, bahkan tidak perlu menunggu sepi, sebab kehadiran itu tidak datang melalui suasana, tetapi melalui kesadaran. Maka seorang yang sudah sampai pada hudur akan terasa teduh meski ucapannya sedikit, sebab pada setiap nafasnya ada saksi yang hidup. Pada tahap ini, zikir tidak lagi diucapkan dengan suara, tetapi dirasakan sebagai getaran halus yang menyertai setiap helaan. Nafas tidak hanya menjadi tanda kehidupan, tetapi menjadi jalan pulangnya rasa kepada Allah. Apa yang sebelumnya hanya dipahami kini mulai dialami, dan apa yang dulu hanya diyakini kini mulai disaksikan. Tidak ada sesuatu yang lebih menenangkan selain merasa diperhatikan tanpa jeda, dicintai tanpa syarat, dan dijaga tanpa henti. Itulah sebabnya para wali berkata, ketika nafasmu menyadari siapa yang memberikannya, saat itu pula engkau sedang berada di hadapannya. Hudur mengubah ibadah menjadi kehadiran, dan kehadiran mengubah hidup menjadi ibadah. Orang yang mencapai tahap ini tidak sibuk memperindah penampilan, tetapi memperhalus batinnya. Tidak berlomba memperbanyak amal yang terlihat, tetapi memperdalam kesadaran yang tidak terlihat. Sebab mereka tahu, Allah tidak memandang apa yang tampak dari tubuh, tetapi apa yang hidup di dalam hati. Maka nafas menjadi guru yang senyap. Ia mengajarkan adab tanpa suara, mengajarkan penyerahan tanpa argumen, dan mengajarkan cinta tanpa kata-kata. Disinilah rasa zauq mulai muncul. Sebuah kelembutan batin yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa biasa. Seseorang tiba-tiba merasa bahwa ia tidak pernah sendirian, bukan karena ada yang mendampingi secara fisik, tetapi karena ruhnya tenggelam dalam penjagaan yang maha hidup. Hatinya tenang bukan karena keadaan mendukung, tetapi karena ia hidup di bawah naungan kesadaran yang terus hadir. Ketika orang lain mencari ketenangan dari luar, ia menemukannya dari dalam, dari nafas yang menyaksikan, dari hadrah yang menghidupkan, dari rasa yang menundukkan. Dan titik inilah yang menjadi peralihan menuju jalan yang lebih dalam. Sebab setelah seorang hamba belajar hadir, maka ia akan dipersilakan untuk ditarik masuk. Dari menyadari menuju menyatu dalam penyaksian batin yang lebih halus. Nafas yang dulu ia sadari sebagai titipan, kini mulai ia rasakan sebagai panggilan pulang. Ia tidak lagi hanya hidup bersama Allah, tetapi mulai hidup di bawah pandangan Allah. Inilah gerbang menuju tingkat penyaksian ruhani yang lebih dalam, yang akan dibahas pada bab berikutnya. Bab
Bab 5. Fana dalam nafas. Hilangnya aku, tersingkapnya dia. Pada tingkatan ini, seorang salik mulai menyadari bahwa selama ini ia bukanlah yang bernapas, melainkan yang dinafaskan. Ketika kesadaran itu menguat, rasa memiliki atas diri mulai runtuh sedikit demi sedikit. Yang tersisa bukan lagi aku hidup, melainkan aku dihidupkan. Inilah bibit awal dari fana. Bukan hilang wujud, tetapi hilangnya keakuan yang selama ini berdiri di antara hamba dan Tuhannya. Nafas menjadi saksi bahwa diri ini tidak pernah mandiri walau sekejap pun. Karena jika Allah menahan satu hembusan saja, semua kesombongan akan roboh dalam sekali hentakan. Dalam fana nafas ini, seorang salik tidak lagi menempatkan dirinya sebagai pelaku. Ia hanyalah tempat mengalirnya ketetapan. Ia menyadari bahwa setiap tarikan dan hembusan bukanlah kerja jasad semata, tetapi limpahan kasih dari Yang Maha menghidupkan. Jika sebelumnya ia mengakui Allah sebagai pemberi, kini ia mulai merasakan Allah sebagai pelaku. Peralihan dari aku bernapas untuk Allah menjadi aku bernapas dengan Allah adalah tahap pertama, tetapi puncaknya adalah aku bernapas oleh Allah. Disinilah batin mulai lebur dari rasa memiliki. Kehalusan fana ini membuat seseorang menjadi ringan dalam ketaatan dan lembut dalam hubungan dengan makhluk. Ia tidak lagi merasa harus menunjukkan apapun, tidak pula merasa memiliki apapun untuk dipertahankan. Keakuan yang biasanya menuntut pengakuan perlahan memudar, sebab hatinya larut dalam pandangan bahwa semua yang hidup sedang ditopang olehnya. Orang lain mungkin melihatnya seperti manusia biasa, tetapi di dalam batinnya ada dua samudera yang bertemu. Kesadaran akan kefanaan dirinya dan rasa hadirnya Allah yang semakin nyata. Fana dalam nafas bukan berarti hilang dari dunia, tetapi hadir secara lebih dalam kehadiran Allah. Pada tahap ini, seseorang merasakan bahwa setiap hembusan adalah bentuk penyerahan. Bukan lagi ia yang memilih untuk berlindung, tetapi nafasnya sendiri menjadi perlindungan. Bukan lagi ia yang berusaha merasa tenang, tetapi ketenangan itu mengalir dari sumbernya tanpa diminta. Ia tidak lagi memaksa untuk merasa dekat, sebab kedekatan itu sudah menjadi keadaan, bukan tujuan. Dan ketika kehadiran ini semakin matang, muncullah rasa malu yang halus. Bukan malu karena dosa semata, tetapi malu karena selama ini merasa sebagai pemilik hidup, padahal sejak awal tidak ada sesuatu pun miliknya. Inilah permulaan dari pelembutan rohani yang membawa seorang hamba ke tingkat baqa, tetap bersama Allah setelah fana dari dirinya sendiri. Nafas tetap bergerak seperti biasa, tetapi maknanya berubah seluruhnya. Dari sekadar tanda kehidupan menjadi syahadat tanpa suara, yang terus-menerus menyatakan tiada aku, yang ada hanyalah Dia. Pada tahap inilah seorang salik dipanggil untuk masuk ke kedalaman yang lebih halus, yang akan dibuka pada bab selanjutnya. Bab 6. Baqa billah, nafas yang hidup dalam penyertaannya. Pada fase ini seorang salik tidak lagi sekadar lenyap dari keakuannya, tetapi mulai tetap dengan Allah dalam setiap keadaan. Jika fana adalah lenyapnya diri dari rasa memiliki, maka baqa adalah kembalinya diri dengan kesadaran bahwa tiada apapun selain Allah yang menghidupkan seluruh langkah. Nafas tidak lagi menjadi pintu yang ia ketuk, melainkan rumah tempat ia kembali berdiam. Ia tidak lagi mencari ketenangan, sebab ketenangan itu telah menjadi pakaian batin yang membalutnya dari dalam. Semua hal tampak sama, tetapi yang mengalir dari kedalamannya telah berubah total. Bukan lagi rasa menjadi hamba yang memohon, tetapi rasa disertai tanpa jeda. Dalam baqa, seorang hamba mulai melihat bahwa setiap peristiwa adalah titipan, dan setiap keadaan adalah bentuk bimbingan. Nafasnya bukan sekadar zikir, tetapi saksinya. Saksi bahwa Allah selalu bersamanya dalam keheningan yang paling halus. Di titik ini, ia tidak lagi takut kehilangan sesuatu, sebab ia telah merasakan pemilik dari segala sesuatu. Ia tidak lagi mencari pegangan di luar, karena hatinya telah menemukan sandaran yang tidak pernah terguncang. Dunia tidak lagi menjadi tempat berpegang, tetapi tempat menyaksikan bagaimana Allah mengatur segalanya melalui kelembutan ruhani yang tidak terlihat. Baqa menjadikan seseorang tetap tenang tanpa harus menjelaskan dirinya, tetap lapang tanpa perlu pembenaran, dan tetap hidup dalam ibadah
meskipun lisannya tidak selalu bergerak. Kehadirannya menjadi cahaya yang tidak mencolok, tapi terasa menyejukkan bagi siapapun yang dekat. Para arif tidak membuat dirinya tampak istimewa, karena kesadaran mereka bukan tentang siapa diri mereka, tetapi tentang siapa yang sedang menyertai mereka. Nafas menjadi seperti lautan sunyi, tenang di permukaan, tetapi dalamnya tak terukur. Pada keadaan ini, zikir tidak lagi dirasakan sebagai amalan, melainkan keadaan. Ia tidak memanggil nama Allah untuk mengingat, tapi karena ia sudah berada dalam ingatan itu sendiri. Nafasnya menjadi saksi bahwa ia tidak pernah sendirian sedetik pun, bahkan ketika tubuhnya terdiam tanpa suara. Ia tidak lagi menyadari Allah pada saat tertentu, tetapi menetap bersamanya dalam setiap hembusan dan kebeningan rasa. Kedekatan tidak lagi menjadi tujuan, tetapi menjadi keberadaan yang terus berlangsung. Dan ketika baka menguat, seorang salik mulai berjalan di dunia dengan pandangan yang berbeda. Ia tidak melihat dunia sebagai sesuatu yang memisahkan, tetapi sebagai layar di mana Tuhan menampakkan hikmahnya. Nafas menjadi penjaga batinnya, pengikat yang menghubungkan rasa dengan yang maha hadir. Ia telah memasuki sebuah keadaan di mana hidup bukan lagi tentang menuju kepada Allah, tetapi hidup bersama Allah. Dari sinilah perjalanan memasuki tahap berikutnya, bukan lagi sekadar penyaksian, tetapi penyelarasan, di mana hati mulai hanya bergerak seirama dengan apa yang dia kehendaki. Bab 7, Tawajuh, selaras dengan kehendaknya melalui nafas. Pada tingkatan ini, nafas tidak lagi hanya menjadi saksi kehadiran Allah, tetapi menjadi arah batin yang menuntun langkah seorang hamba. Inilah yang disebut tawajuh, memalingkan seluruh batin hanya kepada Allah, bukan sekadar dalam doa atau ibadah, tetapi dalam setiap lintasan rasa yang menggerakkan hidup. Nafas menjadi kompas halus. Jika batin mulai berpaling, nafas terasa berat. Jika batin kembali kepadanya, nafas menjadi ringan dan teduh. Maka seorang arif tidak lagi menimbang sesuatu dengan pikirannya terlebih dahulu, melainkan dengan kejernihan nafasnya. Jika nafasnya lapang, ia maju. Jika nafasnya sempit, ia menahan diri. Itulah cara Allah membimbingnya dari dalam. Pada keadaan ini, seseorang mulai memahami bahwa tahapan penyucian batin bukanlah tentang melarikan diri dari dunia, tetapi tentang menjaga agar batin tidak pernah berpaling dari Allah, meski berjalan di tengah keramaian dunia. Tawajuh adalah diamnya wajah, namun berpalingnya hati menuju satu arah saja. Ia tidak lagi mengalami tarik ulur antara keinginan diri dan kehendak Allah, sebab kehendak dirinya perlahan luluh ke dalam ridha. Apa yang dulu ia perjuangkan sebagai kepentingan pribadi, kini larut menjadi kesediaan menjalani apapun yang Allah bentangkan, sebab ia tahu bahwa setiap helaan nafas adalah bagian dari takdir yang sedang mewujud. Inilah sebabnya para wali tampak ringan menghadapi apapun, bukan karena mereka tidak diuji, tetapi karena arah hatinya tidak berubah meski badai menimpa. Yang membuat jiwa berat bukanlah musibah, tetapi keakuan yang menolak takdir, dan yang membuat jiwa tenang bukanlah keadaan, melainkan penyerahan. Nafas mengajarkan penyerahan yang paling halus. Ia masuk tanpa dipinta, keluar tanpa ditahan. Seorang salik yang telah sampai pada tawajuh merasakan bahwa gerak hidupnya mengikuti pola yang sama. Masuk ketika dipanggil, lepas ketika diminta, tanpa cengkeraman dan tanpa keluh. Pada tahap ini, seseorang mulai dipimpin lebih daripada sekadar memandang. Ia tidak lagi sibuk mencari tanda-tanda dari luar, sebab tanda itu sudah hidup di dalam dirinya. Nafasnya menjadi saksi, hatinya menjadi cahaya, dan langkahnya menjadi jawaban atas bimbingan yang tidak berwujud kata-kata. Ia tidak lagi datang kepada Allah hanya dalam doa, sebab hatinya telah menjadi tempat Allah menyampaikan jawaban. Kebergantungannya berubah, bukan lagi pada pemahaman, tetapi pada penyerahan yang hidup. Dan ketika keadaan ini semakin matang, seseorang mulai berjalan di dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak bergerak karena dorongan keinginan, tetapi karena panggilan dari dalam. Nafasnya menjadi bahasa, hatinya menjadi penerjemah, dan tindakannya menjadi kesaksian. Inilah pintu menuju tahap berikutnya, di mana seorang salik tidak hanya selaras dengan kehendak Allah, tetapi mulai dibawa olehnya. Perjalanan tidak lagi dilakukan dengan upaya, tetapi dengan dituntun.
Dan inilah rahasia yang mulai tampak pada bab selanjutnya. Bab 8, Mahabbah, ketika nafas menjadi cinta yang menyatukan. Pada tahap ini, perjalanan ruhani berubah dari sekadar penyaksian menjadi kehadiran yang penuh rasa. Nafas tidak lagi hanya dirasakan sebagai karunia, tetapi sebagai sentuhan kasih yang terus menghidupkan hati. Inilah yang disebut mahabbah, cinta yang tidak bergantung pada sebab, tidak muncul karena pemberian, dan tidak hilang karena kehilangan. Cinta ini bukan dihasilkan oleh pikiran atau keinginan, melainkan lahir dari pengenalan yang mendalam. Semakin seorang salik menyadari bahwa dirinya dihidupkan, semakin terasa bahwa ia sedang dicintai. Nafas tidak hanya menyertai hidupnya, tetapi membuktikan bahwa ia tidak pernah dibiarkan sendiri walau sekejap pun. Mahabbah rohani bukanlah gejolak, bukan pula rasa manis sementara seperti cinta duniawi. Ia adalah ketenangan yang lahir dari penyertaan. Pada saat ini, seorang salik tidak lagi mencintai Allah sebagai sesuatu di luar dirinya, tetapi sebagai satu-satunya tempat jiwanya merasa pulang. Ia tidak mencari alasan untuk bersandar, karena sandaran itu sudah menyatu dengan nafasnya. Ia tidak perlu suara untuk mengadu, karena hatinya sudah berada dalam dakapan pengertian. Ada rasa cukup yang halus, rasa tunduk yang lembut, dan rasa rindu yang tidak lagi menyakitkan. Rindu yang menetap sebagai kelembutan. Dalam mahabbah, seseorang tidak lagi sibuk memohon, sebab keinginannya telah digantikan oleh ridha. Yang ia jaga bukan lagi doa-doa panjang, tetapi kesucian hubungan itu sendiri. Ia menjaga hatinya seperti seseorang menjaga taman rahasia yang tidak boleh ternodai oleh selain dia. Nafas menjadi saksi atas kepasrahan itu. Setiap hembusan membawa rasa, aku menyerah kepadamu. Setiap tarikan membawa rasa, aku kembali padamu. Inilah cinta yang tidak mengikat, namun membebaskan. Tidak menuntut tetapi melunakkan. Tidak menguasai tetapi menyempurnakan. Mahabbah menjadikan batin luas, bukan sempit. Menjadikan wajah lembut, bukan keras. Menjadikan jiwa hadir, bukan tercerabut. Orang yang mencapai tahap ini tidak lagi mencari tanda-tanda cinta Allah, sebab seluruh keberadaannya sudah menjadi tanda itu sendiri. Ia melihat kasih sayang Allah pada hal-hal kecil yang dulu ia abaikan, pada sabar yang tiba-tiba hadir, pada tenang yang datang tanpa sebab, pada rasa aman yang lahir dari penyerahan. Nafasnya tidak lagi sekadar hidup, tetapi dipenuhi rasa dipeluk oleh Yang Maha Mengetahui. Dan ketika mahabbah menjadi keadaan, bukan perasaan sesaat, seorang salik mulai memasuki rahasia persenyawaan batin, di mana yang ia cintai bukan lagi ganjaran atau balasan, tetapi zat yang menjadi sumber kehidupan itu sendiri. Cintanya tidak memintanya untuk memiliki Allah, tetapi untuk dimiliki olehnya. Nafas menjadi tempat ia pulang, dan Allah menjadi satu-satunya arah. Dari sinilah seorang hamba disiapkan memasuki bab berikutnya. Tahap di mana cinta berubah menjadi penyaksian yang lebih dalam. Bukan lagi sekadar merasa dicintai, tetapi dibawa oleh cinta itu menuju ketaatan yang paling sempurna. Bab 9, Syuhud, ketika nafas menjadi cahaya penyaksian. Pada tahap ini cinta tidak lagi hanya dirasakan, tetapi mulai menampakkan wujudnya dalam bentuk kesadaran yang terus-menerus hadir. Syuhud adalah keadaan ketika seorang salik menyaksikan Allah tanpa membutuhkan bukti luar. Ia tidak mencarinya di kejadian besar, tetapi mendapatinya pada hembusan nafas yang paling halus. Inilah derajat di mana hati berhenti bertanya dan mulai menyaksikan, berhenti mencari dan mulai menyadari, berhenti menangis karena rindu dan mulai tenang karena sampai. Pandangan batinnya seolah terbuka. Dimanapun ia hadir, di situ ia melihat tarbiyah, rahasia dan limpahan kasih Allah yang terus membimbingnya. Syuhud bukanlah melihat dengan mata kepala, tetapi dengan mata hati yang telah dibersihkan dari selain Allah. Ia tidak datang melalui khayal atau visual, melainkan melalui kejernihan makna. Salik menyadari bahwa yang menggerakkan dirinya bukan dirinya, yang menjaganya bukan kekuatannya, yang memberi ilham bukan pikirannya, dan yang menghembuskan kehidupan ke dalam paru-parunya setiap saat bukan sekadar proses biologis, tetapi irada ilahi yang menyertainya. Pada titik ini,
Hidup terasa seperti duduk dalam pangkuan takdir yang lembut. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang terbuang, semua adalah penyaksian. Dalam keadaan syuhud, seorang salik mulai merasakan bahwa segala sesuatu sedang berbicara kepadanya tentang Allah. Meski tidak dengan kata-kata, diamnya angin, gerak bayangan pohon, kehadiran rezeki kecil, atau rasa selamat dari bahaya, semuanya menjadi kitab terbuka. Ia melihat bahwa rahasia terbesar bukanlah peristiwa, tetapi makna yang Allah sembunyikan di balik peristiwa itu. Nafas menjadi ayat yang terus diulang-ulang dalam dirinya. Setiap tarikan berkata, Dia menciptakan, dan setiap hembusan berkata, Dia memelihara. Ini bukan zikir lidah, tetapi zikir wujud. Syuhud juga menjadikan seseorang sangat lembut dalam menilai, sebab ia tahu bahwa setiap orang sedang dibimbing oleh Allah sesuai kadar perjalanan ruhani mereka. Maka ia berhenti merasa lebih tinggi, berhenti merasa lebih suci, berhenti melihat aib orang, sebab cahaya penyaksian menjelaskan kepadanya bahwa semua perjalanan kembali menuju Allah. Hanya beda waktu dan tahap. Dari sinilah muncul kerendahan hati yang hakiki, bukan rendah diri karena lemah, tetapi rendah hati karena menyaksikan keagungan. Dan ketika penyaksian ini stabil, seorang salik mulai mengerti bahwa dirinya tidak pernah benar-benar melihat Allah, tetapi Allah lah yang memperkenalkan dirinya melalui cahaya makrifat di dalam hatinya. Syuhud bukan puncak, melainkan gerbang menuju fana, yaitu ketika yang menyaksikan dan yang disaksikan melebur dalam kehadiran. Nafas tidak lagi dirasa sebagai milik hamba, tetapi sebagai pinjaman yang mengandung pesan, engkau hidup karena aku. Dari sini perjalanan memasuki bab terakhir, hilangnya diri dalam kehendaknya, sebuah keheningan yang tidak mematikan, tetapi melahirkan kembali dengan cahaya yang lebih murni. Bab 10, Fana and Baqa, nafas yang kembali menjadi miliknya. Pada puncak perjalanan ini, seorang salik tidak lagi merasa sebagai pemilik nafas, pemilik amal, atau pemilik dirinya sendiri. Fana bukan berarti hilang keberadaan, tetapi hilang rasa kepemilikan atas keberadaan. Ia tetap hidup, tetap berjalan, tetap bernafas, namun tidak ada lagi rasa aku yang melakukan, karena yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa semua gerak adalah limpahan kehendak Allah. Pada keadaan ini, ia tidak lagi bersandar pada kekuatan, sebab sandarannya telah berubah menjadi keberadaan yang maha ada. Nafas terasa bukan keluar dari dirinya, tetapi seolah ia hanyalah titik perantara di mana kehidupan melintas sebagaimana Allah menghendaki. Fana menjadikan seorang salik bebas dari beban diri. Ia tidak lagi takut kehilangan, sebab ia tahu ia tidak memiliki apa-apa sejak awal. Ia tidak lagi cemas akan masa depan, karena masa depan tidak pernah terpisah dari Allah. Dan ia tidak lagi menolak takdir, sebab ia menyaksikan bahwa tangan yang menulis adalah tangan yang sama yang mencintai dirinya. Tidak ada lagi pertarungan batin kecuali tunduk. Tidak ada lagi aku ingin selain Allah yang menghendaki. Rasa keakuan yang selama ini menjadi hijab runtuh perlahan hingga yang tersisa hanyalah kehadiran ilahi yang memenuhi seluruh ruang batinnya. Namun perjalanan tidak berhenti pada fana, karena setelah hancurnya keakuan, Allah menegakkan kembali hamba dalam keadaan baqa, bertahan bersama Allah. Baqa adalah hidup kembali, tetapi dengan ruh yang telah dimurnikan dari kepemilikan diri. Ia tidak lagi mencintai Allah karena aku mencintai, tetapi karena dalam dirinya tidak ada lagi selain cinta yang Allah sendiri tumbuhkan. Ia tidak lagi berzikir untuk mengingat, tetapi karena keberadaannya sendiri adalah zikir. Ketika ia diam, jiwanya tetap menyebutnya. Ketika ia bergerak, geraknya adalah ibadah tanpa perlu niat yang dipaksa. Baqa menjadikan seorang hamba membawa ketenangan kemanapun ia melangkah, sebab ia hidup bukan sebagai pribadi yang terpisah, melainkan sebagai cermin pancaran rahmat. Orang-orang merasakan kedamaian darinya bukan karena ia berkata-kata, tetapi karena Allah menghadirkan kelembutan melalui dirinya. Nafasnya menjadi rahmat, tatapannya menjadi doa, diamnya menjadi pesan yang dalam. Inilah derajat para pewaris hakikat. Mereka tidak menonjolkan diri, tetapi Allah menampakkan jejaknya melalui mereka. Dan pada derajat Baqa inilah seorang salik
menyadari kebenaran terdalam dari perjalanan panjang ini. Sejak awal yang bernafas bukanlah dirinya, tetapi Allah yang menghidupkan. Amalan ilmu nafas tingkat tinggi para ulama sesungguhnya bukan teknik, bukan latihan, bukan pula bacaan yang rumit. Ia adalah kembali kepada kesadaran bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Nafas hanyalah pintu, yang dicari adalah pemilik kehidupan. Dan ketika seorang hamba hidup dalam baka, barulah ia memahami bahwa seluruh perjalanannya bukan menuju Allah, tetapi pulang kepadanya. Jika setelah mendengar ini hati Anda terasa disentuh, itu pertanda ruh sedang dipanggil untuk kembali mengenal pemiliknya. Tulis di kolom komentar, saya siap belajar lebih dalam bila Anda ingin saya lanjutkan seri berikutnya. Jangan lupa tinggalkan like dan bagikan ke yang lain agar semakin banyak jiwa yang pulang lewat nafasnya sendiri. Sampai jumpa, kita lanjutkan perjalanan ini bersama.